Dian. Waalaikumsalam Bu Hilda. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bugar. sehat ya. Iya, Bu Dian, seperti yang tadi udah kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Bu Dian ini katanya sedang menjalankan program Sekolah sehat. sehat. Nah, itu implementasinya sejauh mana nih Bu Dian? Nah, untuk implementasinya itu sebagai sekolah sehat yang pertama itu adalah anak-anak agar meminimalisir sampah di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak membawa botol minuman dan makanan. Jadi mereka jajan itu harus menggunakan itu lebih bagus ada isinya. Mereka itu orang tuanya nggak apa-apa repot sedikit untuk membawa bekal makanan untuk anak-anaknya, karena mereka sekolahnya sampai bisa jam 2 lewat 20 menit. Tapi tidak, ini sih sebenarnya tidak tetap pulangnya ada yang bisa lebih cepat, ada yang lambat sampai jam 2 lewat 20. Jadi untuk program sekolah sehat itu yang pertama harus misalnya sarapan pagi dengan pola gizi yang seimbang, kemudian harus bisa olahraga, aktivitas fisik ya secara rutin, kemudian harus makan makanan yang bergizi. Tidak boleh ada makanan yang mengandung pewarna, pengawet. Kemudian mereka itu harus ya walaupun mereka jajan dengan yang ada kemasannya, mereka tuh harus membuang ke tempat sampah. Terus semuanya kelas harus bersih. Nah itulah. Terus jumlah rasio toilet itu harus pas. Jadi toiletnya itu 40 orang siswa laki-laki untuk satu toilet dan 25 siswa perempuan satu toilet. Gitu. Rasionya harus sesuai seperti itu. Iya, rasionya harus sesuai. Kemudian kita harus melakukan olahraga rutin tiap minggu. Kita sudah melakukan olahraga tiap minggu di pelajaran PJOK dan ada ekstrakurikulernya juga. Kemudian untuk tentang kesehatan ya anak-anak harus benar-benar bisa olahraga rutin tiap hari ya. Jadi garis besar seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu Dian ya, idealnya program Ibu tuh pinginnya seperti tadi, terwujudnya sekolah sehat, anak-anak sarapan dari rumah ya. Idealnya seperti itu, kita sediakan toilet sesuai dengan rasionya, biar pembiasaan olahraga, pembiasaan membawa tumbler ya, air minum sehingga tidak minum es terus menerus seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Jadi tujuan kita di sini nih ngobrol untuk menemukan cara ya, bagaimana implementasi ya, implementasinya itu biar sukses kali ya. Biar sukses, jadi biar sukses, biar menyeluruh gitu dan kontinu ya. Iya, jadi sebenarnya untuk anak-anak itu harus ada pembiasaan literasi tentang kesehatan juga. Jadi mereka memperoleh pengetahuan tentang kesehatan. Jadi kalau mereka sudah memperoleh pengetahuan kesehatan, mereka bisa menerapkan gaya hidup sehat di rumah maupun sekolah. Gitu. Kemudian ya kita harus bisa membebani mereka bisa bertanggung jawab, harus integritas diri deh mereka supaya program kita itu menjadi sekolah sehat. Kita berkampanye nanti pada saat hari Senin insya Allah saya akan menjadi pembina upacara untuk mengkampanyekan program sekolah sehat. Baik, itu sosialisasi terhadap siswa ya. Iya. Kalau nggak salah kemarin juga sudah sosialisasi terhadap guru juga ya. Iya. Nah, kalau gitu Bu Dian, sejauh ini Bu Dian ini sudah melakukan implementasi apa saja nih? Implementasinya sebenarnya hanya memperbaiki aja. Yang pertama waktu itu kan kita sudah pernah memperlakukan anak-anak membawa tempat makanan dan minuman, tapi nyatanya nanti lama-lama hilang. Nah sekarang kita memberikan penekanannya itu adalah mereka dipaksakan untuk membawa tempat makanan dan minuman di absen melalui bendahara kelas. Nah
Berarti bekerja sama dengan wali kelas ya? Bekerja sama dengan wali kelas agar mereka itu bisa membawa tempat makanan dan minuman setiap hari. Di absen. Kalau tidak membawa ya berarti kena hukuman. Baik. Ini baru satu poin dulu ya, Bu Dian ya. Berarti implementasinya memang tidak bisa langsung sekaligus ya, harus concern ke satu titik dulu seperti itu ya. Jadi untuk satu poin sebenarnya ada poin berikutnya. Yang pertama itu kita untuk rencananya itu adalah tadi tempat membawa tempat makanan dan minuman, kemudian melaksanakan literasi dengan materi kesehatan kita belum pernah, kemudian melaksanakan Ini belum pernah berarti belum pernah melaksanakan sarapan sehat bersama di sekolah sebulan sekali. Iya. Implementasinya berarti saat ini baru satu ya, baru satu. Tumbler tadi ya, membawa tumbler dan tempat makan dari rumah. Nanti pelan-pelan aja, nanti kita insya Allah ada melaksanakan senam sehat di lingkungan sekolah bersama siswa. Oke, kalau boleh tahu Ibu mulainya udah dari kapan ini Ibu? Sejak kemarin, sejak hari Senin. Sejak hari Senin, berarti sekitar tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14. Nah, 14, 15, 16 sejauh ini menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan kan tadi sudah sosialisasi terhadap guru-guru ya? Sosialisasi terhadap siswa juga sudah ke kelas ya? Iya, tiap kelas sebenarnya belum semua, jadi baru kelas yang saya masukkan aja kelas 7 semua, alhamdulillah sudah. Kemudian untuk kelas 8 dan 9 udah separuhnya. Jadi untuk berikutnya nanti hari Senin kita sudah mulai sosialisasinya di pembina upacara. Pada satu upacara mereka nanti akan sosialisasikan, saya menjadi pembina upacara nanti hari Senin. Oke, itu berarti baru akan ya? Baru akan. Nah, yang Willa pengen tanyakan nih Bu Dian, dari yang sudah Ibu laksanakan 14, 15, 16, Ibu menemukan hambatan nggak sih? Kayak kemarin kan baru sosialisasi nih. Nah, itu menemukan hambatan nggak Bu? Sebenarnya hambatannya itu kemarin saya pada saat sosialisasi kepada guru-guru di sini, ya semuanya guru-guru ada mengikuti, jadi guru-guru yang hadir aja gitu. Jadi tidak menyeluruh. Terus kemarin sudah saya foto untuk anak-anak yang membawa tumbler. Nah, tumblernya itu ada siswa sebenarnya ada 60-70% deh yang anak-anak membawa tempat makanan dan minuman. Kemudian nanti akan diberlakukan kalau misalnya ada hukumannya, mungkin mereka masih bisa dipaksakan. Oke. Makanan minuman. Saya lihat Ibu ini dari hambatan itu sudah bisa melihat solusinya ya. Iya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu dari 3 hari Ibu implementasi ini, skala yang dari Ibu rencanakan di awal tadi kan pengen terrealisasi 3 hal. Nah, itu udah berapa persen Bu terlaksananya menurut Ibu? Sebenarnya dari 10 nih, skala 10 ya. Iya. Kita sampai sekarang Sebenarnya berapa wujud? Sebenarnya masih belum, mungkin bisa kalau diukur masih sekitar 60%. 60% ya? Iya. Luar biasa loh Bu, 60% 3 hari loh ya. Iya, jadi 60% itu ya baru pertama. Nanti takutnya anak-anak pada bosan untuk melakukan seperti itu. Oke, Ya, itu kan tadi skalanya ya, skalanya 60. Itu pengen menaikkan dari 60 itu menjadi berapa persen Bu? Minimal ya dari 60 hingga 70%, 80%. Terus meningkat ya? Terus meningkat aja. Oke. Ibu berapa lama rencananya program ini mau terus Ibu galakan? Sebenarnya harus berkesinambungan sampai nanti, sampai semester 6, sampai selamanya sebenarnya ya. Kemudian indikator keberhasilan atau ciri-ciri kalau Ibu tuh berhasil program ini tuh apa nih dari 3 program tadi? Jadi anak-anak itu kalau misalnya indikator keberhasilannya itu sebenarnya banyak nih, di sini sudah ada. Jadi indikator keberhasilannya itu di sini ada, kalau misalnya di strata minimal itu adanya rencana pembelajaran tentang pendidikan kesehatan. Ya, pendidikan kesehatan itu kita sudah ini di sini ada indikatornya nih. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler berkelanjutan. Apa namanya? Sudah menjadi program kokurikuler gitu ya. Sudah menjadi program. Kemudian pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler. Jadi ini indikator keberhasilannya. Kelihatan. Jadi awal kan kokurikuler, sudah menjadi program kokurikuler. Kemudian yang kedua itu ini secara kurikuler, pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler. Jadi masuk ke dalam bagian pembelajaran, pembelajaran jadi kesehatan tadi ya. Menjadi kebiasaan, jadi anak-anak semuanya sehat, tidak ada yang sakit lagi. Kemudian
kemudian kalau misalnya standar minimal yang tadi sudah diterapkan, baru kita ke standarnya. Nah, jadi pendidikan jasmani kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler, kita sudah melaksanakan, ya kan. Kemudian nanti berikutnya setelah melaksanakan interaksi dengan materi kesehatan kita belum pernah, nanti kita terapkan pada saat hari Rabu. Kalau misalnya ini standarnya sudah dilakukan, baru kita ke standar optimal. Nah, optimalnya itu meningkat yang lebih tinggi lagi. Jadi sekolah melakukan peregangan di antara jam pelajaran. Oke. Di sini udah ada indikatornya. Berarti kalau dari indikator sih Ibu sudah terstruktur banget nih ya, sudah tertulis juga bahkan ya. Nah, langkah Ibu pertama kali kan kemarin sudah sosialisasi ya. Terus katanya rencana selanjutnya adalah sosialisasi. Kemudian ada langkah lain lagi nggak, Bu? Sebenarnya langkah lainnya itu ya pokoknya saya harus bekerja sama dengan wali kelas agar mereka bisa mempengaruhi siswa-siswinya agar taat kepada peraturan yang ada di sekolah. Bentuk kerjasamanya bagaimana itu, Bu? Apakah Ibu akan mengajak mereka pertemuan, kemudian meminta kesolidannya, minta komitmennya, atau bagaimana, Bu, rencana Iya, Ibu? seperti itu. Kemarin saya sudah sosialisasikan kepada perwakilan guru, wali kelas, kesiswaan juga sama kurikulum. Nanti insya Allah agar mereka bisa membantu saya untuk menjalankan program ini, kemudian sehingga anak-anak bisa lebih sehat lagi. Jadi mereka itu nanti menyampaikan di kelasnya masing-masing, tetap saya yang memotori. Oke. Nah, berarti itu kapan pelaksanaan untuk mengumpulkan wali kelas itu? Karena memang kita nggak bisa bergerak sendiri. Kemarin sudah melalui sosialisasi. Kemarin sosialisasi sudah. Kemudian untuk komitmennya bagaimana? Komitmennya alhamdulillah sudah mulai dari hari Senin kemarin mengumpulkan wali kelas itu, jadi berupa omongan aja. Nanti kalau misalnya wali kelasnya ketemu, nanti saya bicarakan tentang program sekolah sehat. Gitu. Kemudian ada langkah selanjutnya nggak, Bu, selain itu? Karena kan namanya manusia, kita terkadang ada yang namanya naik turun motivasi itu ya. Benar. Kadang lupa, kadang kayaknya ini anak-anak lupa nih, dikasih tahu suruh bawa tumbler pagi ini gitu kan. Itu gimana tuh treatment Ibu kepada wali kelas? Jadi saya sudah komitmen kepada wali kelas agar mereka kalau misalnya ada yang lupa membawa, dan saya peraturannya adalah denda bayar Rp2.000. Nah, itu sudah disepakati, Bu. Disepakati. Dan itu disepakatinya saat sosialisasi atau akan ada pertemuan lagi gitu, Pada Bu? saat sosialisasi kemarin waktu hari Senin bersama wali kelas sama kepala sekolah juga. Menurut Ibu efektivitasnya dari sosialisasi itu, jalinan kerjasamanya sudah terjadinya berapa persen dengan wali kelas, Bu? Kalau sama wali kelas sih alhamdulillah kelihatannya masih lumayan, masih baru 60%. Masih 60%. Nah, ada kiat lain lagi nggak biar kita tuh namanya program ini kan kontinu ya, Bu ya. Lagi-lagi namanya motivasi orang itu kan naik turun. Nah, kira-kira menurut Ibu ada lagi nggak sih yang bisa nih mengikat gitu, yang bisa mengikat wali kelas ini biar komitmen gitu untuk menjalankan program ini? Iya, mudah-mudahan wali kelas punya komitmen untuk bisa membantu program sekolah sehat ini. Nah, mudah-mudahan treatmentnya itu ya gimana ya, Bro? Mungkin Ibu, saya butuh bantuan Ibu juga nih untuk solusinya bagaimana gitu. Saya belum kepikiran sebenarnya. Iya, jadi biar agar program sekolah sehat ini bisa tercapai ya, bisa aja nanti hukumannya bisa lebih tinggi lagi agar anak-anak bisa taat, bisa menjalankan program ini. Iya, baik. Kalau itu kan untuk ke siswa ya, untuk bisa menerapkan itu kan harus ada kepanjangan tangan ya. Iya, Tadi kan wali kelas kita nggak bisa bergerak sendiri ya. Iya. Nah, itu kira-kira kita untuk menjalin kerjasama dengan wali kelas itu bagaimana? Iya, tetap saya harus berkomunikasi kembali. Iya, berkomunikasi kembali, mengingatkan kepada wali kelas agar wali kelas mengingatkan kepada siswanya agar tetap menjalankan program itu. Mengingatkannya dengan metode apa nih? Japri, WA, iya, kumpul-kumpul, bisa kumpul-kumpul seperti ini pada saat jam istirahat, atau nanti ada rapat kecil lagi gitu untuk agar mereka bisa, agar kita berkomunikasi dengan para wali kelas semua. Rencana Ibu kapan tuh mau mengadakan rapat kecil lagi? Mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah sebulan setelah ini programnya sudah berjalan gitu ya, nanti akan
kemungkinan sebelum penilaian akhir semester nanti tanggal 5 Desember insya Allah saya akan menghubungi kepala wali kelas untuk menjalankan program berikutnya. Jadi untuk sementara sekarang sudah puas dengan sosialisasi kemarin ya. Iya. Dengan itu kemudian juga akan kalau boleh saya simpulkan, Ibu akan mengingatkan secara maraton gitu, sedikit demi sedikit ngeruyuh bahasa kitanya ya, ngeruyuh sedikit-sedikit kasih tahu ke wali kelas. Tapi setelah itu akan ada untuk meningkat ke yang selanjutnya, Ibu bakal ngadain pertemuan kecil untuk evaluasi seperti itu. Iya. Peningkatannya sampai sejauh mana kayak gitu. Iya betul. Kita kan 5 Desember ya mau PAS. Iya. Berarti dalam waktu dekat dong. Nah, rencana Ibu kapan? Iya. Rencana ada nggak tanggalnya? Sebenarnya tanggalnya itu sekitar akhir deh, tanggal 30-an, 30 November gitu. 30 November. Iya. Itu akan diadakan rapat kecil gitu ya, rapat untuk evaluasi seperti itu ya. Iya. Apakah perlu ditingkatkan dendanya tadi atau enggak gitu ya? Iya betul. Baik Ibu, itu udah bagus. Sebenarnya memang inti dari terlaksananya program, namanya program ini kan terlaksana untuk ratusan orang ya. Iya. Itu perlu kepanjangan tangan, itu nggak bisa kita sendiri memang. Betul, Iya, Ibu. betul. Langkah Ibu sudah bagus. Dan saya sangat mendukung nih apapun Iya, Bu. langkah yang Ibu lakukan. Iya, jadi Gitu. mohon bantuan dari Ibu juga. Baik. Untuk menjalankan program ini kita sama-sama dah, kita bisa untuk menjalankan program ini kita bekerja sama dengan guru-guru juga demi menjadi sekolah sehat. Baik. Ini kan sekarang tanggal 16 nih ya, berarti Iya. masih ada 14 hari lagi Iya, 14 menuju hari tanggal lagi. 30. Iya. Nah, berarti selama 16 ke 30 itu treatment apa lagi nih yang mau Ibu lakukan agar terlaksana? Ya, jadi saya treatmentnya itu nanti akan melaksanakan minimal ya kita harus anak-anak sudah membawa tumbler, kemudian kita pengen ada senam sehat, ya senam sehat, kemudian ada sarapan pagi bersama, kemudian ada Kamis bersih, ya kemudian harusnya ada mengundang orang-orang kesehatan dari puskesmas. Nah, itu tuh implementasinya mau minggu ini atau kapan nih Bu? Kan besok Kamis nih. Iya, Besok Kamis nih. Kamis ya. Jadi besok mah kayaknya kita masih belum bisa ini karena baru dimulai hari Senin. Oh, baru mulai hari Senin. Berarti kita concern sekarang kan tanggal 16, 16, 17 hari Kamis, Ya. 18 hari Jumat, 19 hari Kan tanggal Sabtu, 21 ya. 20 Minggu ya 21. 21 Berarti 21 November. itu Senin sosialisasi, Selasa langsung Selasa langsung kita uji coba membawa tumblernya, kemudian sudah tercatat itu agendanya Bu ya. tercatat agendanya jadi Dan sudah disepakati kemarin ya. alhamdulillah sudah sepakati sama kepala sekolah. Dan dengan guru-guru Memang guru-guru juga sudah mengetahui berarti sudah ya. mengetahui semuanya waktu hari Senin kita sosialisasi tentang sekolah sehat. Alhamdulillah Kemudian semuanya Selasa juga langsung di startnya tuh Iya, bawa langsung. tumbler. Rabunya ngapain tadi Bu? Rabunya masih anak-anak pokoknya setiap hari Senin sampai Jumat harus membawa tumbler. Rabunya tadi ada senam sehat. Rabunya harusnya ada senam sehat. Di sini ada nih. Setiap hari Senin sampai Jumat nanti Rabunya melakukan literasi. Oh iya, materi literasi. kesehatan. Itu nanti disisipkan di pembelajaran ya Bu ya. Iya, literasinya kan biasanya hari Rabu nih ada literasi. Jadi biasanya literasinya itu membaca ada buku fiksi, non fiksi. Sekarang kalau ditambah dengan materi kesehatan. Oh iya, berarti Ibu bekerja sama dengan siapa nih kalau Nah. bergabung dengan budaya positif? Nah, dengan guru Oh, bahasa. dengan guru bahasa ya. Iya, yang, Oke, yang baik, sedang baik, menjalankan program literasi. Berarti nanti Ibu hari Senin itu sosialisasi, Iya. Selasa itu langsung start kita membawa tumbler, Rabu itu literasi kerja sama dengan Pak Iya. Teguh ya. Kemudian hari Kamisnya Ibu senam itu Nah, tadi. insya ya? Allah kita akan melaksanakan senam sehat. Oke. Nanti yang akan memimpin senamnya adalah Pak Budi. Oke, selaku luar biasa. Itu guru sudah dikomunikasikan PJOK. juga ya, Bu? Sudah. Ya? Oke, kemudian untuk hari Jumatnya, Bu? Insya Allah hari Jumat mah biasanya ya, pembiasaan Untuk membaca budaya positif ya. budaya positif ya, membaca surat Yasin secara bersama-sama. Oke, untuk program ibunya hari Jumat ada nggak? Hari Jumat sebenarnya ya Sarapan bersama atau sarapan bagaimana? bersama bisa, nanti belum diajukan sebenarnya. Oh, jadi yang sudah disosialisasikan dan disetujui itu baru sampai Iya. hari Kamis ya? Iya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nanti bertahap ya? Iya, Luar bertahap biasa nanti. sekali.
Betul sekali, bagus. Nanti akan ada evaluasi tanggal 30. Saya sangat mendukung dan saya insya Allah akan mengawal, Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, ya luar Untuk biasa, itu udah bantuannya. luar biasa programnya, dan saya sangat senang sekali dengan adanya Ibu, dan saya juga sebenarnya merasa terbantu. Luar biasa, Bu Dian. Jangan lupa Iya, nanti Bu. daftar CGP untuk angkatan Iya, 9. terima kasih. Semoga mohon doanya ya Ibu. Semoga saya bisa daftar untuk calon guru penggerak. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Dian. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.